Yes, sahabat otomotif, hari ini saya ingin berbagi bagaimana saya sudah melakukan pekerjaan proyek untuk pembetulan Verosa saya tahun 93. Saya sebetulnya kurang begitu paham dengan pekerjaan otomotif, tapi saya bertekad untuk memperbaiki mobil saya yang kerusakannya sudah cukup parah. Nah, sekarang saya akan bahas satu persatu bagian-bagian yang saya sudah lakukan atau akan lakukan untuk memperbaiki mobil Verosa saya. Pertama, saya dulu ingin merepair Verosa saya karena masalah bodi. Mari kita lihat bodinya. Nah, bodinya ini kelihatan sudah berkarat, jadi karatnya sudah parah, cukup parah sehingga sampai tembus ke bagian belakang. Nah, ini tentu saja sudah harus diperbaiki. Nah, kemudian juga di bagian dalam cabin ini juga bagian bawahnya juga berkarat ya, sahabat otomotif. Itu terutama kemungkinan dari seal kaca depan. Nah, kemudian juga ada beberapa bagian yang lain seperti kap mesin itu juga udah kelihatan sudah tidak enak dilihat, dan bagian panel samping. Mari kita lihat bagian kap mesin dan panel samping. Ini bagian kap mesin, ini dempulnya sudah copot, dan rupanya dempul copot karena bagian bawahnya sudah berkarat, dan kelihatan sekali catnya sudah pada melotok, dan juga harus diganti lagi karena cat warna hijau metaliknya sudah tidak terlihat ya, sudah kusam. Nah, ini bagian kap mesin. Karena itu saya pertama memang merencanakan untuk repair body dulu ya. Nah, ini bagian samping panel saya juga sudah buka, dan ini juga bagian sini juga dempulnya sudah ngotok dan catnya sudah mulai kusam, dan banyak bagian yang sudah retak-retak. Karena itu saya ingin memperbaiki bodinya. Tapi setelah saya merencanakan untuk perbaikan bodi, saya melihat juga bagian chassisnya itu banyak berkarat juga ya. Jadi sahabat otomotif, saya kemudian terpaksa membuka chassis ya, jadi melepas chassis dari bodi Verosa, karena saya pikir kalau chassis tidak dibongkar total maka akan sulit bagi saya untuk mengecat komponen chassis secara sempurna. Nah, akhirnya setelah saya keluarkan chassisnya, barulah saya bisa mengecat dengan baik seluruh komponen chassis. Tadinya kita belum pakai semua kaki-kakinya, benar-benar chassisnya itu polos ya, tanpa komponen apapun, baru kita berhasil mengecat dengan baik. Nah, pengecatan saya nanti juga ada satu episode yang akan merinci bagaimana saya mengecat bagian chassis. Nah, ini saya menggunakan kompresor hanya satu HP ya, 1 PK. Jadi kapasitas kompresor saya ini terbatas. Nah, ini saya menggunakan spray-gun yang kecil juga, karena kalau kita menggunakan spray-gun yang besar, kemungkinan besar pengecatan tidak bisa baik ya hasilnya. Dan saya menggunakan cat epoxy primer sebelum cat finishing dengan warna biru tua. Warna epoxy primer saya adalah warna ini, abu-abu ini ya. Nah, setelah saya mengerjakan chassis, saya juga melihat bahwa kondisi mesin juga ternyata sudah memprihatinkan. Itu mesin itu warna hitam kelam, dan setelah saya buka itu ternyata memang kondisi mesin itu kondisinya sudah banyak karbon deposit. Karenanya saya akhirnya terpaksa juga membongkar mesin, dan saya mau perlihatkan kepada sahabat otomotif kondisi mesin saya. Nah, ini tadinya tidak bersih, tadinya semua hitam dan banyak kerak. Nah, saya
sudah bersihkan headnya ini, dan setelah saya bersihkan saya juga sudah skur klepnya. Jadi di sini ada bagian skur klep, ini skur klep bensin dan ini skur klep asap ya, asap buang. Tapi karena saya mungkin kurang sabar sehingga pada saat saya cek ulang itu ternyata masih bocor, masih rembes di bagian yang klep kecil ini ya, di bagian klep buang, sehingga saya mungkin akan membongkar ulang dan akan menskur ulang. Kemudian saya akan menyetel ulang clearance dari masing-masing katup ya. Dan untuk bagian engine body, tadinya saya juga tidak merencanakan untuk membongkar, tapi saya akhirnya berpikir ada kesempatan sekalian bongkar engine body untuk kita mengecek apakah silinder-linder ini masih mulus ya, tidak ada baret. Dan ternyata memang masih mulus, tidak ada baret, walaupun karbon depositnya banyak sekali. Nah, untuk bagian piston juga saya sudah periksa, ternyata di sini memang sudah waktunya untuk dibersihkan, karena bagian oil ring ini sudah kotor ya, banyak sekali deposit kerak-kerak yang sudah nempel, sehingga kemungkinan besar di sini kurang bisa ada pembuangan kotoran oli ya. Akhirnya saya cukup bersihkan, dan nanti kemungkinan saya akan pakai ulang. Nah, kenapa mobil ini mengalami kerak deposit setelah saya evaluasi? Itu kemungkinan karena mobil ini saya jarang ganti oli ya, sahabat otomotif, dan saya juga hanya menambahkan sedikit saja oli pada level minimal, sehingga kemungkinan besar evaporasi dari oli tersebut mengisi bagian dalam dan luar mesin, sehingga terjadi pengerakan yang makin lama makin tebal dan akhirnya susah untuk dihilangkan begitu saja. Jadi waktu saya kerok dengan obeng itu baru dia lepas, sehingga katup-katup itu memang pada saat itu tidak bisa menutup dengan rapat, otomatis engine tidak bisa, performanya tidak bisa maksimal ya. Nah, kemudian saya juga memeriksa semua komponen dari kaki-kaki chassis. Nah, ini bagian power steering saya juga udah buka dan saya sudah ganti seal o-ring dan teflonnya, karena sebetulnya sebelumnya ini bocor ya, sahabat otomotif. Jadi saya tahu ini sudah bocor, karenanya saya tidak ragu lagi untuk membongkar power steering. Kemudian ini juga shock breaker kita juga udah kurang berfungsi, sehingga saya ganti dengan shock breaker Innova. Karet-karetnya juga saya ganti karena sudah kertas. Kemudian ini juga ada kingpan yang sudah retak, ball bearingnya saya ganti juga. Kemudian di sini di bagian piston di kaliper ini, brake kaliper ini juga saya bersihkan dan saya ganti beberapa komponen si rubbernya, karena memang macet ya. Jadi saya sudah tahu itu sering terjadi kemacetan di dalam kanvas di piston o-ring. Nah, nanti di dalam episode saya juga ada saya bahas tentang masalah yang paling utama untuk kita bersihkan di bagian dalam piston kaliper, di kaliper. Nah, ini juga di bagian tie rod ini juga sudah banyak kotoran, sehingga saya juga bersihkan dan saya ganti juga untuk rubbernya. Kemudian di bagian ini bekas daun juga sudah ada beberapa ruas yang patah, saya juga ganti, karena memang bekas daun tidak bisa di repair ya, sahabat otomotif. Jadi satu-satunya cara memang harus diganti, karena terjadi pengkaratan di bagian dalam, karena pengkaratan akhirnya kekuatan dari bekas daun sedikit berkurang dan akhirnya patah. Nah, itu analisa saya untuk bekas daun. Kemudian banyak juga bantalan-bantalan bekas daun yang juga saya ganti, karet stabilizer dan sebagainya. Jadi memang mobil kondisinya sudah banyak masalah ya, sahabat otomotif. Dan kemudian saya juga bongkar ini kanvas kopling. Di sini namanya kanvas kopling. Nah, saya melihat kanvas kopling saya kondisinya juga sudah sangat parah, bahkan sudah tidak layak pakai sama sekali. Ini saya akan periksakan kanvas kopling ini.
bagian kanvasnya sudah hilang ya, sudah habis satu sisi, yang sisi lain masih ada sedikit tapi sudah tipis sekali, sehingga tinggal rivet-rivet. Nah ini sudah sangat parah ya, dan waktu saya buka itu memang banyak sekali serabut-serabut fiber seperti ini ya, itu memenuhi seluruh rumah dari kanvas kopling. Jadi tentu saja kanvas kopling ini tidak bisa lagi menopang efisiensi energi mobil habis ya untuk bergesekan, dan apalagi untuk menanjak, kemungkinan juga tidak lagi untuk menanjak ya. Jadi untung pada saat saya bongkar kanvas kopling, saya tahu bahwa memang sudah harus diganti. Nah kemudian saya juga pada kaki-kaki chassis saya juga mengganti ini cross joint di sini. Pelor bambunya sudah pecah sehingga sangat oblak ya. Nah, sangat oblak bagian sini, bagian cross joint. Jadi bunyi kotok begitu ya pada waktu jalan, ternyata penyebabnya dari cross joint. Nah, saya juga melihat beberapa komponen lain ya. Ada juga radiator di sini juga sudah bocor, bagian sini sudah berkarat. Tapi ternyata untuk mengelas radiator ini tidak mudah. Saya sendiri berapa kali melakukan pengelasan tidak berhasil karena komponen pusnya mungkin tidak sesuai ya, tidak cocok, sehingga tidak mau nempelannya. Saya pakai perak ya, pakai perak supaya dia bisa mengikat antara stainless pipa dengan komponen dari radiator ya, komponen tembaga ya, atau bagian dari tembaga. Juga untuk bagian karburator saya juga udah bongkar dan sudah bersihkan. Semoga saja radiator ini sudah kembali normal, karena pada saat saya membongkar saya menemukan beberapa bagian sudah kotor, dan juga katup ini ya, itu ada masalah, dia tidak bisa membuka. Jadi ini tentu saja kita harus bongkar, dan kita harus ganti semua kit-kitnya kalau perlu, supaya karburator ini bisa berfungsi normal dan maksimal. Nah, saya akan perlihatkan komponen yang masih belum saya rangkai. Depan saya akan merangkai. Jadi ini bagian-bagian ini saya serangkai, kemudian semuanya saya serangkai ulang. Kemudian saya juga merencanakan untuk segera merakit ulang dari engine mesin. Kemudian saya baru akan merepair bodi ya, sahabat otomotif. Buat saya ini satu pekerjaan yang tadinya saya pikir saya tidak sanggup lakukannya, sahabat otomotif. Tapi saya belajar dari youtuber itu banyak sekali analisa bagaimana kita merepair satu mobil bagian per bagian, dan saya dipaksa untuk merepair secara keseluruhan karena kondisi mobil saya memang sudah seperti dari rambut sampai ke ujung kaki sudah bermasalah teknis semuanya. Tapi saya bersyukur ternyata dengan bantuan youtuber dan juga saya melihat beberapa katalog teknis dari Google, sehingga saya dimampukan untuk mengerjakan mobil saya. Saya berharap mobil saya bisa selesai dan bisa berfungsi normal kembali dan bisa berpenampilan lebih baik. Karena itu, bila mana sahabat otomotif ingin mengikuti perkembangan mobil Karosa saya, silakan mensubscribe video ini, karena saya akan banyak mengulas bagaimana seorang awam seperti saya bisa melakukan perbaikan mobil. Terima kasih.